Sistem informasi pemasaran, di mana ini adalah diartikan sebagai komponen ataupun kerangka ataupun satu kesatuan yang membentuk prosedur atau berkaitan satu kesatuan. Di mana menurut W. Gerald Cole, yaitu adalah sistem adalah kerangka dari kumpulan yang saling berhubungan yang disusun dengan skema yang menyeluruh guna melaksanakan suatu aktivitas fungsi utama dari suatu perusahaan. Informasi secara garis besar kita artikan sebagai pengolahan data, pengumpulan data, pengambilan data, dan pemberitahuan data secara akurat. Di mana George H. Bonner mengatakan yaitu sekumpulan data-data yang melalui sebuah proses menjadi dasar pengambilan keputusan. Menurut Tampu Bolon Mulyono pada tahun 2014, dia mengatakan sistem informasi pemasaran adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian data menjadi informasi yang dilakukan secara sistematik untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam menganalisis perencanaan dan implementasi serta pengendalian pemasaran. Di mana sistem informasi pemasaran merupakan suatu rancangan yang menekankan pada 3 hal pokok berikut. Yang pertama adalah sistem informasi pemasaran harus menjadi sistem yang luas dan bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi pemasaran harus berbentuk formal dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran. Karakteristik sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah sistem berbasis komputer, kemudian sistem informasi cepat, selektif dan akurat, kemudian aksesibilitas mudah, komponen yang saling berhubungan, dan berorientasi pada masa depan mendukung pengambilan keputusan informasi yang kontinu, kemudian berlaku di semua tingkat manajemen. Fungsi sistem akuntansi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan. Yang pertama adalah pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat adalah mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama hal pemasaran. Selanjutnya, meminimalisir terjadinya tujuan human sistem error. informasi pemasaran. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pelanggan, di mana kebutuhan pelanggan dapat dilihat dari data pemasaran periode sebelumnya dengan cara mengamati daftar produk apa saja yang dibeli oleh konsumen. Dengan data tersebut, proses produksi menjadi lebih efisien dan tertarget, menghindari produk yang kurang diminati, serta membantu perusahaan meningkatkan profit. Yang kedua, memutuskan rencana pemasaran, di mana selanjutnya sistem informasi pemasaran dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan rencana pemasaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengurangi risiko dalam penjualan. Yang keempat, sistem informasi pemasaran dapat menjadi rujukan identifikasi risiko, khususnya dalam persaingan bisnis. Dengan begitu, perusahaan dapat menentukan keputusan untuk menciptakan produk yang lebih baik dari produk kompetitornya. Pertama, hal pemasaran. Selanjutnya, Meminimalisir terjadinya prinsip human dalam error. pemasaran. Yang pertama, produk. Produk adalah penawaran yang dijual atau ingin dijual oleh perusahaan. Yang kedua, harga. Harga adalah berapa banyak perusahaan mengenakan biaya dari pelanggan untuk penawaran. Yang ketiga, tempat. Tempat mengacu pada tempat penjualan, tempat di mana penawaran ditawarkan untuk dijual. Yang keempat, promosi. Promosi mencakup semua strategi komunikasi pemasaran untuk berkomunikasi dan membujuk pelanggan untuk membeli penawaran. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Meikor Dias. Terima kasih. Terutama hal pemasaran. Meminimalisir terjadinya human error. Konsep sistem informasi pemasaran. 1. Sistem penyelidikan pemasaran. Menurut Kotler 1995, sistem penyidikan pemasaran merupakan serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan yang berkaitan dalam lingkungan pemasaran. 2. Sistem riset pemasaran. Para manajer tidak bisa menunggu informasi agar datang dengan sendirinya.
Mereka perlu mempersiapkan riset pemasaran formal. Sistem pemasaran adalah rancangan sistematik, koneksi, analisis, dan pelapor data terutama serta hal penemuan-penemuan pemasaran, yang relevan meminimalisir bagi terjadinya situasi human pemasaran error. yang khas yang dihadapi perusahaan. 3. Sistem pemasaran analitik. Sistem pemasaran analitik terdiri dari teknik tingkat tinggi untuk menganalisis data dan masalah pemasaran. Sistem pemasaran analitik merupakan sebuah bank statistik dan bank model. Bank analitik adalah sebuah koneksi prosedur statistik lanjutan untuk lebih memahami hubungan di dalam seperangkat data dan kehandalan statistik. Bank model adalah koneksi model matematik yang akan membantu pemasar memperbaiki keputusan-keputusan pemasarannya. Terutama hal pemasaran, Selanjutnya meminimalisir mengenai terjadinya sumber human informasi error. dalam sistem informasi pemasaran. 1. Catatan internal perusahaan. Catatan internal perusahaan adalah informasi dasar yang digunakan oleh manajer bagian pemasaran untuk membuat strategi marketing yang akan dilakukan. Catatan tersebut terdiri dari informasi data alur penjualan, jumlah pesanan, pembayaran, dan perancangan pembuat laporan. 2. Intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran bertugas melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi mengenai ekosistem pemasaran. 3. Analisis pemasaran. Terutama hal Sumber pemasaran, informasi meminimalisir berupa hasil terjadinya pemrosesan human data, error. mulai dari perancangan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga pembuatan laporan. Untuk menjalankan analisis, perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa riset, perusahaan atau membentuk unit tersendiri di dalam perusahaan. 4. Analisis pendukung keputusan. Dalam sistem ini, pendukung keputusan dapat berbentuk hardware atau software yang bermanfaat bagi kegiatan tersebut. Analisis sendiri bertujuan untuk memproses data yang sudah diperoleh untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan. Terutama Pembahasan hal selanjutnya pemasaran, mengenai meminimalisir komponen terjadinya sistem human error. informasi pemasaran. 1. Komponen input pemasaran. Input pada sistem informasi pemasaran ialah berupa data berisi transaksi pemasaran di dalam perusahaan. Data tersebut dikumpulkan oleh subsistem intelijen menggunakan operasi pemasaran melalui sebuah penelitian khusus. 2. Komponen kontrol. Komponen kontrol digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran merupakan informasi yang akurat. 3. Komponen model Pesan terutama pemasaran. hal Model pemasaran, digunakan meminimalisir untuk terjadinya informasi human yang error. relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan untuk keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemulihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemulihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Yang keempat, komponen basis data pemasaran. Basis data pemasaran dibutuhkan untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua manajer pemasaran. 5. Terutama Komponen hal output pemasaran, pemasaran. meminimalisir Subsistem terjadinya human terdiri error. dari program-program komputer yang mengubah data menjadi informasi bagi para pemakai. Menurut M. Cleod 1996, komponen output pemasaran ialah yang pertama subsistem produk, yang kedua subsistem tempat, yang ketiga subsistem promosi, yang keempat subsistem harga, dan yang kelima subsistem bauran terintegrasi. Mahal Komponen pemasaran, teknologi. meminimalisir Teknologi terjadinya merupakan human error. komponen yang penting di sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat dihasilkan yang tepat pada waktunya. Pesan terutama hal Oke, pemasaran, selanjutnya saya meminimalisir terjadinya human error. mengenai perkembangan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi pemasaran. Di sini dapat kita lihat sendiri betapa pesatnya perkembangan teknologi yang ada di Indonesia hingga saat ini. Hal ini pula yang telah mempengaruhi sistem kerja yang ada pada suatu organisasi ataupun perusahaan menjadi lebih baik, efisien, akurat, dan lain sebagainya.
Kita lihat sendiri perkembangan sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi pemasaran yang ada di Indonesia ini telah berjalan cukup pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan lumayan banyak perusahaan yang menggunakan sistem terkomputerisasi tersebut dalam pelaksanaan operasionalnya, baik perusahaan dalam bidang akuntansi maupun pemasaran ataupun penjualan. Dengan perkembangan ini yang sangat signifikan akan dapat lebih memudahkan pihak yang berkepentingan, misalkan manajer, investor, kreditor, debitur untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai hubungan sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang erat dengan sistem informasi pemasaran karena setiap bagian manajemen perusahaan memerlukan informasi-informasi yang dimiliki oleh sistem informasi akuntansi, termasuk pula manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini memerlukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan maupun untuk keberlangsungan kegiatan operasional perusahaannya. Misalkan tentang bagaimana suatu produk akan dipasarkan atau mungkin di lingkungan seperti apa produk yang dihasilkan akan dipasarkan. Begitu pula sebaiknya, pihak manajemen keuangan perusahaan pun memerlukan informasi dari pihak pemasaran yang berguna untuk mengelola keuangan perusahaan dan memastikan kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa akuntansi sangat dibutuhkan guna untuk mengumpulkan data-data di dalamnya yang menjelaskan mengenai transaksi-transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Setiap pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang nantinya akuntansi sangat dibutuhkan untuk mencatat setiap pendapatan maupun pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran, baik itu harga produk, tempat pemasaran, dan juga media untuk promosi. Hal Dari pemasaran materi mengenai sistem meminimalisir informasi terjadinya pemasaran, human error. kami menaruh satu contoh kasus, yaitu mengenai strategi pemasaran Apple, yang dimana Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi komunikasi yang paling sukses di dunia dan membuat kata Apple dalam bahasa Inggris tidak lagi bersinonim dengan nama buah. Kesuksesan Apple dalam hal produksi dan pemasaran membuat kata kunci seperti marketing strategi of Apple dan Apple iPhone marketing menjadi kata-kata kunci yang laris digunakan oleh para peminat ilmu marketing yang ingin menguak atau meniru rahasia kesuksesan Apple. Walaupun Apple sudah eksis sejak tahun-tahun sebelumnya, pemasaran iPhone lah yang sukses menancapkan merek Apple di benak para pencinta teknologi komunikasi. Jika kita merupakan calon pemilik perusahaan yang sedang merintis bisnis, beberapa tips sukses pemasaran iPhone yang akan kita temui dan dapat kita contoh. Yang pertama ialah inovasi, di mana Apple memanfaatkan produk yang sudah populer sebelumnya, atau yaitu iPod dan telepon genggam, serta menyatukan kedua konsep tersebut. Didukung dengan riset mendalam seperti berbagai survei dan penelitian, Apple mampu menciptakan produk yang menggabungkan dua konsep produk tersebut menjadi satu konsep baru yang tidak terasa canggung ketika dioperasikan. Yang kedua ada strategi branding dalam Minimalisir pemasaran. terjadinya human Dengan error. logo serta nama perusahaan yang mudah diingat, Apple menanamkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi yang canggih, yang mudah digunakan dan user friendly. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat, semakin rumit mengoperasikannya. Hal ini juga diterapkan dalam fitur iPhone yang menggunakan ikon-ikon yang mudah diingat di menu utamanya. Yang ketiga ada pemanfaatan media pemasaran secara maksimal, di mana Apple membuat website resmi khusus untuk iPhone di mana para penggunanya dapat masuk ke situs tersebut untuk menggali segala macam hal penting iPhone mereka, mulai dari petunjuk umum pemakaian iPhone, tips dan trik, serta update aplikasi serta seri terbaru. Yang keempat ada target pemasaran yang potensial, di mana Apple menyadari bahwa kaum profesional muda yang jumlahnya terus berkembang akan menjadi konsumen alat komunikasi canggih yang setia. Oleh karena itu, kampanye pemasaran produk iPhone sejak seri pertama selalu menonjolkan hal-hal yang menarik perhatian kaum muda dan profesional. Produk yang canggih, trendy, dan serba bisa. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian harga yang konsisten, di mana prinsip utama dalam marketing strategi of Apple adalah the leads and the greeds, yang bermakna Apple harus tetap menyesuaikan harga produk lama sementara membuat produk baru, karena orang cenderung mencari unsur trendy dari teknologi komunikasi, tidak peduli walaupun produk lama masih memiliki banyak fitur yang berbeda. Terjadinya human error.